Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nur Halimah dengan NIM 21081050669 dari semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Maple dalam menyelesaikan soal-soal. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Maple-nya. Setelah itu klik pada logo New Worksheet. Setelah itu sudah kita masuk ke dalam tampilan yang pertama, yaitu kosong ya. Di situ kita akan memasukkan rumus yang pertama atau langkah pertama dalam menyelesaikan soal di aplikasi Maple. Pada bagian pertama kita ketikkan with dalam kurung linalg, lalu tanda titik koma, enter, akan muncul kode-kode yang berwarna biru tersebut. Setelah itu kita ketikkan pada selanjutnya, yaitu matriks yang sudah kita ketahui. Yang pertama yaitu matriks A titik 2 sama dengan dalam matriks dalam kurung ordonya berapa, kurung siku, lalu dikurungkan siku lagi, lalu tutup kurung, titik tanda petik, dan didapat hasil dari matriks yang pertama. Langkah selanjutnya kita klik lagi pada bagian yang kedua, yaitu matriks yang sudah kita ketahui, yaitu B titik 2 sama dengan matriksnya berapa dengan ordo berapa. Didapatkan hasil matriks B dengan ordo 3 kali 3. Setelah itu kita lakukan hal yang sama lagi dengan matriks yang ketiga, yaitu matriks C, dengan mengetikkan pada lembar tersebut C titik 2 sama dengan matriks ordonya berapa, lalu titik koma. Langkah selanjutnya kita akan ketik pada lembarnya itu untuk mengetahui nilai skalarnya dengan S titik 2 sama dengan 5. Nilai skalarnya yaitu 5. Nah, setelah kita sudah mengetikkan semua nilai-nilai yang diketahui, sekarang kita masuk ke soal yang pertama, yaitu penjumlahan atau operasi matriks. Pertanyaan yang pertama yaitu operasi matriks dari B dikurangi C dikalikan dengan C, mendapatkan hasil yang sudah ada di lembar tersebut bisa dilihat. Pada soal yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari A dikurangi B per S, yaitu dibagi dengan skalar, mendapatkan hasil yang sudah ada di lembar Maple tersebut. Soal selanjutnya kita diminta untuk menentukan jumlah kolom, yaitu dengan cara ketikkan koldim dalam kurung matriks apa yang akan kita cari. Di situ kita mencari koldim matriks A atau jumlah kolom dari matriks A dengan mengetikkan koldim dalam kurung A besar, titik, koma, enter, didapatkan hasil yaitu jumlah kolomnya. Setelah itu kita diminta untuk menentukan baris pada matriks A, jumlah baris pada matriks A dengan rumus row dim dalam kurung A titik koma enter, didapati hasil dari jumlah barisnya, yaitu yang sudah tertera pada lembar Maple. Pada soal selanjutnya kita diminta untuk menukar baris pertama dan ketiga pada matriks B dengan rumus swap row dalam kurung B, 1, 3, titik, koma, enter. Di situ didapati hasil pada lembar kerja Maple sudah tertera. Lanjut dengan soal selanjutnya, itu menentukan nilai eigen atau nilai skalar. Yang pertama yang harus kita lakukan, ketikkan rumus eigenvalue dalam kurung A titik koma, karena kita akan mencari nilai skalar dari matriks A. Didapati hasil sebagai berikut yang telah tertera pada lembar Maple. Setelahnya masih sama dengan rumus yang sebelumnya, itu mencari vektor eigen. Akan tetapi di sini kita menggunakan rumus eigenvectors dalam kurung A titik
koma, enter, karena kita akan mencari vektor skalar dari matriks A. Makanya di situ kita sertakan dengan matriks dalam kurungnya itu A. Didapati hasil seperti pada lembar mapel. Pada soal kedua kita diminta untuk menghitung sistem persamaan untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Di situ sudah tertera soalnya. X plus Y dikurangi Z sama dengan min 3. X tambah 2, Y tambah 2 sama dengan 7, 2X tambah Y tambah 2 sama dengan min 4. Setelah itu kita masukkan ke dalam lembar kerja mapel dengan mengetikkan pada lembar kerjanya yaitu E.2 sama dengan matriks ordo 3,3 dengan nilai yang sudah kita ketahui tadi. Dalam kurung nilai yang sudah dalam kurung nilai ordo, kurung siku, setelah itu nilai yang sudah diketahui, kurung siku lagi, tutup kurung, dan titik koma, enter. Didapati matriks E. Langkah selanjutnya yaitu kita mengetikkan pada lembar kerja mapel matriks hasil dari matriks yang sudah kita buat tadi yang di awal dengan mengetikkan pada lembar mapel F.2 sama dengan matriks ordonya 1,1, kurung siku, nilai matriks hasilnya berapa, lalu kurung siku lagi, tutup kurung, titik koma, enter. Didapati hasil dari matriks hasil F. Langkah selanjutnya kita ketikkan pada setelah matriks hasil yaitu enter dengan mengetikkan nilai F.2 sama dengan dalam kurung siku, nilai dari matriks hasil, kurung siku, tutup kurung, dan titik koma, enter. Didapati hasil dari nilai F-nya yaitu min 3,7,4. Setelah itu kita akan mencari nilai determinan dari matriks E yang sudah kita buat tadi ya, dengan mengetikkan G.2 sama dengan, kenapa pakainya G kecil? Karena melanjutkan dari F yang tadi, F, G, H, I, dan selanjutnya. G.2 sama dengan det kecil semua dalam kurung matriksnya yaitu matriks E, tutup kurung, titik koma, enter. Didapati hasil dari determinan matriks E-nya sudah ada pada lembar kerja mapel. Langkah selanjutnya mencari nilai adjoin dengan mengetikkan pada lembar kerja mapel H.2 sama dengan ADJ dalam kurung matriks E, titik koma, enter. Didapati hasil sesuai dengan lembar kerja mapel yang sudah bisa kalian lihat di depannya. Nah, kita akan mencari nilai dari I yaitu ADJ dalam kurung matriks E per determinan det dalam kurung matriks E, titik koma, enter. Mendapati nilai dari nilai I yang sudah bisa kalian lihat di lembar kerja mapel tersebut. Setelah itu kita mencari nilai inverse dari matriks E dengan mengetikkan pada lembar mapel yaitu J.2 sama dengan inverse dalam kurung matriks E, tutup kurung, titik koma, enter. Didapati hasil dari inverse-nya yaitu nilai J. Soal selanjutnya kita akan mencari solusi dengan mengetikkan solusi titik 2 sama dengan J titik matriks E dalam kurung tersebut, itu setelah itu titik koma, didapati hasil solusi. Nah, gimana? Setelah itu kita mencari solusi 2 dengan mengetikkan solusi 2 titik 2 sama dengan lin solve dalam kurung matriks E, F, titik, koma, enter. Mencari solusi 3A dengan mengetikkan solusi 3A tanpa spasi, titik, koma sama dengan augment dalam kurung matriks E, matriks F, titik, koma, enter. Selanjutnya mencari solusi 3B dengan mengetikkan
Pada inputnya itu solusi 3B.2 sama dengan Gauss-Jordan dengan double S dalam kurung solusi 3A titik koma dan didapati hasil dari solusi 3B. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari soal ketiga, yaitu mencari nilai perkalian dari vektor V dan W dengan mengetikkan pada lembar kerja Maple. Yang pertama yang diketahuinya dulu, vektor kurung siku row tutup kurung siku dalam kurung siku 1,2,3 tutup kurung siku titik koma enter. Nah, cara mencarinya itu ketahuinya dulu ya, diketikkan V titik 2 sama dengan kurung segitiga yang seperti itu. Di situ sudah tertera nilai dari vektor V-nya dulu berapa, titik koma enter. Setelah itu kita ketikkan vektor W yang diketahui dengan W titik 2 sama dengan kurung segitiga seperti itu min 1,2,1 titik koma enter. Nah, untuk soal yang pertama yaitu mencari perkalian dari vektor V dan W dengan mengetikkan pada lembar kerja Maple-nya itu dot prod dalam kurung V, W titik koma enter. Setelah itu soal yang terakhir mencari perkalian dari vektor V dan W dengan mengetikkan pada lembar kerja Maple cross prod dalam kurung V, W titik koma enter. Sekian dari materi atau penjelasan penggunaan untuk menyelesaikan soal pada aplikasi Maple 18 dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.